fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024 yang diusulkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna. Pandangan tersebut disampaikan setelah Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati angka di Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 sebesar 81,5 triliun. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk menebus ijazah siswa-siswi di sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 disampaikan oleh Sutekno. Perkenankan kami menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta setelah mengkaji dan mendalami atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024. Maka fraksi PKB DPRD DKI Jakarta memandang penting untuk menyampaikan beberapa catatan yang perlu mendapat tanggapan dan penjelasan dari Saudara Gubernur. Sebagaimana disampaikan Saudara Gubernur dalam pidatonya bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2024 direncanakan sebesar 81,58 triliun atau meningkat 2,58% dari APBD tahun 2023 sebesar 79,53 triliun. Pendapatan daerah tahun 2024 direncanakan sebesar 72,34 triliun atau meningkat 2,42% dari tahun sebelumnya sebesar 70,63 triliun. Pendapatan daerah diharapkan dari pendapatan asli daerah sebesar 52,37 triliun, pendapatan transfer sebesar 19,25 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 722,12 miliar. Pendapatan asli daerah diharapkan dari pajak daerah sebesar 46,24 triliun, distribusi daerah sebesar 483,03 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 823 miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 4,82 triliun. Pendapatan transfer diharapkan sebesar 19,25 triliun berasal dari transfer pemerintah pusat, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar 722,12 miliar berasal dari pendapatan hibah pemerintah pusat untuk pembangunan MRT dan pendapatan hibah dari jasa raharja. Adapun belanja daerah tahun 2024 direncanakan sebesar 71,82 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar 58,8 triliun, belanja modal sebesar 11,4 triliun, belanja tidak terduga sebesar 1,1 triliun, dan belanja transfer sebesar 318,3 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah tahun 2024 meliputi penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 9,2 3,83 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar 5,41 triliun yang berasal dari penerusan pinjaman dalam rangka pembangunan MRT Jakarta sebesar 4,4 triliun dan pinjaman dari PT SMI rencana sebesar 1 triliun untuk pembangunan konstruksi RDF dan dalam rangka penanggulangan sampah darurat. Untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 9,27 triliun yang dialokasikan kepada badan usaha milik daerah berupa penyertaan modal daerah sebesar 7,9 triliun.
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 1,86 triliun. Saudara pimpinan rapat, saudara pejabat gubernur dan hadirin yang berbahagia, mencermati postur RAPBD tahun 2024, pada sektor pendapatan kami meminta saudara pejabat gubernur beserta jajarannya mampu terus memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi untuk menggerakkan ekonomi Jakarta dalam rangka memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RAPBD tahun 2024 ini. Kami berpendapat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah merupakan kebijakan paling penting dalam upaya tersebut. Daerah adalah sumber utama keuangan. Daerah sangat dominan dalam struktur APBD DKI Jakarta di dalam RAPBD tahun 2024. Pajak daerah kontribusinya terhadap pendapatan daerah mencapai 59%. Artinya, separuh lebih pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Komposisi ini menggambarkan betapa vitalnya pajak daerah sebagai sumber keuangan daerah, sehingga naik turunnya permasukan pajak daerah akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk membiayai pembangunan. Selain pajak, kami juga mengingatkan dan mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkreasi, berinovasi guna meningkatkan pemasukan dari sumber keuangan daerah dari pajak, sehingga kemampuan kita dalam membiayai pembangunan di DKI Jakarta terus meningkat dan berkembang. Sumber pendapatan di luar pajak yang berpotensi untuk ditingkatkan adalah hasil pengelolaan aset seperti lahan, gedung, dan aset lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui sistem sewa atau lainnya. Kami menilai penerimaan yang dipatok selama ini relatif kecil, bahkan tidak mencapai 0,1% dari total aset yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 450 triliun. Kami meminta mulai tahun 2024 yang akan datang, Pemprov DKI Jakarta mematok target penerimaan menjadi minimal 0,1% dari total nilai aset di atas. Terlebih kita telah memiliki Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi acuan dorongan untuk meningkatkan memanfaatkan aset daerah dalam pelayanan publik maupun terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, kami juga mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sistem online real time terhadap sumber-sumber pendapatan daerah lainnya seperti restribusi. Saudara pimpinan rapat, saudara pejabat gubernur dan hadirin yang berbahagia, mencermati postur RAPBD tahun 2024 pada sektor belanja, kami berpandangan bahwa arah politik anggaran kita harus benar-benar berpihak kepada kepentingan seluruh warga secara nyata. Dalam pandangan kami, salah satu masalah yang perlu mendapatkan prioritas utama adalah masalah banjir. Memasuki musim penghujan seperti ini, banjir adalah masalah yang nyata menghadapi warga Jakarta, mulai dari banjir rob hingga banjir lokal maupun banjir sungai. Kita menyadari memang tidak mungkin mencegah banjir terjadi di DKI Jakarta, namun seharusnya bisa mengurangi sebanyak mungkin volume banjir dan meminimalisir dampak kerugian terhadap masyarakat. Yang penting adalah aksi nyata bagaimana sungai-sungai di DKI Jakarta memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menampung sebanyak mungkin jumlah debit air dari curahan air hujan maupun limpahan air kiriman dari daerah hulu sungai yang daerah penyelenggara. Kami mengapresiasi tuntasnya program sodetan Kali Ciliwung pada bulan Juli lalu yang berdampak mengatasi banjir di beberapa kelurahan sekitar. Meskipun demikian, kami juga ingin bertanya kepada saudara penjabat gubernur, kapan kiranya mulai dikerjakan program normalisasi sungai-sungai di Jakarta yang masih tersisa 17 km? Apakah masih ada kendala dengan masalah penyediaan tanah atau ada hambatan lainnya
dan bagaimana solusi mengatasi hambatan-hambatan tersebut, karena realisasi program normalisasi sungai ini sangat ditunggu oleh warga masyarakat Jakarta. Selain normalisasi kali, untuk mengatasi banjir kami juga memandang penting dilakukan hal-hal yang sebagai berikut. 1. Membuat tanggul penahan erosi banjir, tanggul mencegah terjadinya banjir rob, juga polder-polder untuk mencegah banjir di kawasan permukiman. 2. Memperbanyak jumlah waduk, embung, situ untuk menampung debit air untuk mencegah banjir, juga sebagai sumber air bersih dan fungsi sosial dan ekologis lainnya, dan dalam rangka menambah luasan ruang terbuka biru. 3. Menambah luasan ruang terbuka hijau yang baru tercapai 10%, masih jauh dari target 30% luas wilayah DKI Jakarta, sebagaimana amanat undang-undang, yang dimana RTH itu juga bisa berfungsi sebagai kolam penampung, juga untuk mengurangi genangan dan mencegah banjir, selain sebagai sarana wisata, edukasi, sosial, dan ekologi. Mohon tanggapan terhadap usulan di atas. Terkait dengan penanganan sampah yang sifatnya sangat darurat di Jakarta, pada prinsipnya kami mendukung keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan RDF yang biaya investasinya lebih menjangkau dibanding ITF. Namun kami meminta Pemprov DKI Jakarta jangan menutup terhadap sistem ITF dalam upaya menuntaskan masalah sampah di Jakarta yang volumenya hampir 8.000 ton per hari. Bahkan kami mendorong Pemprov DKI Jakarta juga terbuka terhadap sistem teknologi pengelolaan sampah lainnya yang lebih ramah lingkungan, minim dampak sosial, dan lebih ekonomis. Sikap terbuka juga dijadikan DKI Jakarta sebagai kota global yang pro investasi, pro kreativitas, dan pro lingkungan. Mohon tanggapannya terhadap usulan di atas. Saudara pimpinan rapat, saudara gubernur, dan hadirin yang berbahagia, masih dalam kaitan sektor belanja RAPD tahun 2024, kami juga mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Perlu dialokasikan skema dana bantuan pendidikan untuk sekolah swasta di Jakarta dari tingkat sekolah SD sampai SMA dan SMK, sehingga peserta didik sekolah swasta di Jakarta tidak perlu lagi membayar iuran pendidikan termasuk sumbangan pembinaan pendidikan setiap bulannya. Hal ini sangat penting untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun di Jakarta. 2. Perlu dialokasikan dana memadai untuk program tebus ijazah bagi siswa mampu yang tidak mampu, yang telah lulus sekolah namun tidak memiliki tunggakan di sekolah asalnya. Karena fenomena ini bertolak belakang dengan sukses program wajib belajar 12 tahun dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta. 3. Perlu ditambah ketersediaan jumlah ruangan perawatan bagi pasien BPJS di RSUD, karena banyak keluhan kurang ruangan perawat bagi pasien BPJS. Sementara pasien kategori ini merupakan kelompok paling besar dari peserta BPJS Kesehatan, khususnya dari kalangan kurang mampu penerima manfaat. 4. Memprioritaskan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah di DKI Jakarta sebagai kelompok pendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan meningkatkan dukungan dan fasilitas terhadap UMKM di bidang finansial, pemasaran akses, teknologi, digital, tata kelola profesional, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya. 5. Dana hibah untuk lembaga-lembaga keagamaan di bawah ini, yaitu di mental, harus diberikan atas dasar kuantitas dan kualitas kegiatannya, sehingga nilai hibah proporsional sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kegiatan tersebut. Mohon tanggapannya terhadap usulan di atas. Saudara pimpinan rapat, saudara pejabat gubernur, dan hadirin yang berbahagia, dari sisi pembiayaan kami ingin
mengkritisi pengeluaran daerah yang dialokasikan melalui penyertaan modal daerah. Setiap tahun badan usaha milik daerah memperoleh suntikan dana segar melalui penyertaan modal agar BUMD Jakarta berkembang maju, bisa maksimal menjalankan fungsinya sebagai lembaga usaha pencetak laba sekaligus menjalankan tugas sosial melayani kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, kami berpendapat bahwa PMD sebaiknya diberikan kepada BUMD yang berbidang usahanya bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang sifatnya primer seperti kebutuhan pangan, gizi, air bersih, dan perumahan. Sedangkan BUMD yang bidangnya lebih dominan bersifat bisnis atau komersil tidak lagi mendapatkan PMD, tapi bisa mengajukan pinjaman dana kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penguatan modal atau pengembangan usahanya. Mohon tanggapan atas usulan ini. Saudara pimpinan rapat, saudara pejabat gubernur, dan hadirin yang berbahagia. Selain berbagi catatan yang telah kami singgung di atas, tentunya masih banyak masalah yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda APBD tahun 2024, seperti masalah macet, polusi, peningkatan lapangan kerja. Masalah lainnya kami akan membahasnya dengan mitra kerja terkait secara mendalam. Dan yang lebih penting lagi untuk menjadi perhatian adalah bagaimana usaha maksimal penjabat gubernur beserta seluruh jajarannya untuk mewujudkan target pendapatan daerah pada tahun 2024 yang akan datang. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Kebangkitan Bangsa, Partai Pembangunan DPRD, Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga perjuangan kita membangun untuk mensejahterakan warga Jakarta selalu mendapatkan ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Oktober tahun 2023, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Hasbiallah Ilyas, ditandatangani.